Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah minggu ini. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Betapa baiknya Tuhan kita, kasih-Nya tiada berkesudahan. Betapa besar karya penyelamatannya bagi kita. Untuk itu, marilah kita sampaikan rasa syukur kita melalui persekutuan hari ini. Dengan sukacita kita bernyanyi, pujilah Tuhan Sang Raja. Hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tema minggu ini menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 98 ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mari angkat nyanyian yang baru bagi Tuhan yang telah menyediakan keselamatan bagi kita. Kita bernyanyi, bergemarlah menyanyikan. Menyanyikan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghantarkan kita mendengar hukum Taurat minggu ini sebagai penuntun hidup dalam kebenaran serta kekudusan, mari kita nyanyikan, hai umat, nyanyilah. Marilah kita mendengar hukum Taurat minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Apapun usahamu tak dapat menghapus dosa dan pelanggaranmu. Mohonlah pengasihan-Nya, karena dengan darah-Nya lah kita diselamatkan. Datanglah kepada-Nya dengan kerendahan hati. Mari kita akui segala dosa-dosa kita dan kita nyanyikan dari belenggu rantai dosa. Tuhanku, dari
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudaraku, bersukacitalah atas pengampunan yang telah kita terima. Dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dibebaskan dari dosa. Angkatlah pujian bagi Tuhan yang memberi pengampunan bagimu. Kita menyanyikan Aku Milik-Mu Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu epistel yang diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Marilah kita baca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka.
Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Pondok Bambu, Minggu 10 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020 adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tema minggu ini menyanyikan keselamatan dari Tuhan.
Yang kedua, persembahan. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu supaya menyerahkan seberapapun persembahan ibadah setiap minggunya selama beribadah di rumah masing-masing, ke Sintuawiknya masing-masing, atau langsung transfer ke rekening Huria HKBP Pondok Bambu melalui BRI Cabang Pondok Bambu dengan nomor rekening 3306 0100 2577 503 atas nama Gereja HKBP Pondok Bambu. Yang ketiga, bantuan sembako untuk jemaat yang kena dampak COVID-19. Telah dilaksanakan pemberian sembako bagi 34 kepala keluarga jemaat HKBP Pondok Bambu yang terkena dampak COVID-19 pada hari Sabtu 9 Mei 2020 pukul 10 WIB di ruang konsistori gereja. Yang keempat, himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu untuk jaga kesehatan, jaga jarak, selalu berpikir positif, melakukan kegiatan di rumah saja, beribadah di rumah saja, dan bila keluar rumah harus memakai masker. Demikianlah warta HKBP Pondok Bambu Minggu 10 Mei. Tuhan memberkati. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berfirman, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mari kita nyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik dan penuh sukacita sambil menyanyikan, Ya Allah, hatiku sungguh. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita di Minggu Kantate hari ini, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12, dimulai dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua, dan salam tangguh untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, tentu kita masih ingat nyanyian sekolah minggu yang berjudul Dalam Nama Yesus. Syair lagunya demikian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nyanyian ini digambarkan bahwa sedang terjadi peperangan atau perlawanan terhadap iblis. Namun iblis tersebut dapat dikalahkan. Dan orang yang percaya, orang yang beriman, mendapat kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam khotbah kita di Minggu Kantate hari ini, berisikan nyanyian kemenangan melawan iblis. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes saat dia terbuang di Pulau Patmos. Patmos artinya yang fana. Sebuah pulau yang tandus yang terletak di kepulauan Yunani. Dan sekarang bernama Patido. Kitab Wahyu sulit dipahami karena kitab ini penuh dengan simbol-simbol. Karena itu jangan memahami kitab Wahyu ini secara harafiah. Semua yang ditulis dalam kitab ini sesuai dengan penglihatan dan wahyu yang disampaikan Allah
kepada Yohanes. Jadi kitab Wahyu berisikan penglihatan, pangungkapon wahyu kepada Yohanes. Sedangkan tujuan dari penulisan kitab ini, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, ada 3 hal. Tujuan yang pertama, Yohanes prihatin akan situasi jemaat saat itu. Jemaat Kristen sedang mengalami penganiayaan berdarah yang menelan banyak korban. Dan penganiayaan ini mendatangkan kesusahan dan penderitaan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Romawi. Yohanes menulis kitab ini untuk membina dan meneguhkan iman serta memberi semangat hiras niroha kepada orang-orang Kristen yang terguncang imannya akibat penganiayaan tersebut. Tujuan yang kedua, terhadap penganiayaan yang terjadi melalui penglihatan itu, Yohanes menunjukkan bahwa Tuhan Allah tidak tinggal diam melihat penindasan yang dialami umatnya. Kuasa yang jahat menindas umat Allah itu pasti akan hancur dan dibinasakan. Sedangkan umat beriman akan selamat. Allah akan menang melawan iblis yang tampak dalam kuasa-kuasa dunia. Dan mereka yang dapat bertahan dalam iman dan kesetiaannya dalam menghadapi penganiayaan tersebut dan penindasan tersebut akan mendapat keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sedangkan tujuan yang ketiga dari penulisan kitab ini adalah sebagaimana Kristus telah menempuh jalan penderitaan untuk mengalahkan iblis. Demikian orang-orang percaya kepadanya harus bersikap. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lukas pasal 24 ayat 26. Kemenangan Kristus atas iblis itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi jemaat dalam menempuh jalan penderitaan. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Allah membiarkan semua itu terjadi dan tidak segera mengakhiri perlawanan terhadap iblis? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah menghendaki keselamatan orang berdosa. Karena itu, Allah tidak segera membinasakan mereka. Allah akan lebih dulu mengirimkan serangkaian bencana, wabah untuk memperingatkan mereka. Seperti dulu dengan tulah-tulah, Allah memberi peringatan kepada Fir'aun dan orang-orang Mesir. Dapat kita lihat dalam Wahyu pasal 8 dan pasal 9. Dan saat ini kepada pemimpin dan masyarakat dunia melalui pandemi virus corona COVID-19 yang sedang kita alami. Sangat beralasan sekali setiap bencana yang terjadi dalam kehidupan kita manusia disebabkan oleh keberdosaan yang berorientasi pada egosentris manusia, kesombongan dan egoisme manusia itu sendiri. Hal itu dengan jelas diperlihatkan oleh Alkitab kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Yang pertama dapat kita lihat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena ketidaksetiaan dan egoisme manusia yang berlebih, yaitu sekali-kali kamu tidak akan mati, kata si iblis.
Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia tergoda oleh bujuk rayu si iblis. Manusia lupa diri. Akibatnya mereka terusir dari Taman Eden. Hilangnya pemahaman manusia bahwa tidak akan bisa sama pencipta dengan yang dicipta. Serta hilangnya kasih dari kehidupan manusia. Terjadi kejahatan, yaitu pembunuhan antar saudara, antara Kain dan Habil. Kita lihat juga bencana yang kedua, yaitu bencana turunnya air bah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Pertanyaannya, Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Alkitab dengan jelas menuturkan setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hancurnya pembangunan Menara Babel. Dikatakan oleh bangsa Babel saat itu, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Manusia mencari popularitas dan ketenaran, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dengan pongah dan congkaknya manusia itu berkata tentang dirinya. Manusia mencari popularitas dan ketenaran diri. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Lalu Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Allah mengacaubalaukan pembangunan Menara Babel tersebut akibat kesombongan dan keberdosaan serta kecongkakan manusia. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bencana yang menimpa manusia pada saat ini, Alkitab dengan jelas menuturkan kepada kita peristiwa besar yang terjadi di dalam Alkitab, yaitu peristiwa Sodom dan Gomora. Dengan jelas Alkitab menceritakan, setelah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Sangat besar dosanya. Sehingga terjadi tawar-menawar antara Allah dan Abraham. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 20 dan ayat 30. Rasul Paulus juga menjelaskan, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 13, Rasul Paulus mengatakan, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Jika sudah demikian perilaku manusia itu, apa yang akan diperbuat oleh Allah sebagai upah kejahatan dan keberdosaan umatnya? Kejadian 19 ayat 13 dengan jelas mengatakan, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara, bencana tulah di Mesir. Dengan angkuhnya Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan juga tidak aku biarkan orang Israel pergi. Fir'aun seorang raja yang sombong dan congkak, bebal dan tegar tengkuk. Akibat kesombongan dan keangkuhan serta kebebalannya, Allah mendatangkan tulah atas dirinya dan juga bangsa Mesir. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, bencana wabah virus corona COVID-19 yang terjadi saat ini. Karena kesombongan dan arogansi pemimpin-pemimpin negara di dunia serta masyarakatnya yang mengklaim merekalah yang paling hebat, superpower, negara adidaya dan adikuasa. Amerika dan Cina dan negara-negara lain bersaing habis-habisan dalam teknologi dan ekonomi. Persaingan terbuka pun terjadi. Menganggap diri yang paling tinggi. Menjadikan teknologi dan ekonomi sebagai dewa dan ilahi. Melupakan Allah sebagai pemberi dan pemilik sejati. Akhirnya Tuhan mendatangkan pandemi yang berawal dari Cina dan Amerika, pemilik korban tertinggi. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadar diri. Kita manusia sering lupa diri. Dikuasai oleh iri dan dengki. Kesombongan yang menjadi-jadi. Itulah yang melanda pemimpin dan penduduk dunia saat ini. Kiranya apa yang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, semakin menyadarkan kita bahwa kita manusia terlalu sombong, terlalu angkuh. Kejahatan merajalela di mana-mana yang kita perbuat saat ini. Sadarlah dan datanglah kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan mengalahkan semua karakter keberdosaan manusia itu. Di mana Tuhan akan mengalahkan segala karakter jahat dari manusia itu dan membinasakannya. Kita harus bersandar pada janji Allah
bahwa Ia akan selalu menyertai kita umatnya. Sepanjang sejarah, Allah melindungi umatnya terhadap musuh. Allah memelihara dan menyelamatkan umatnya. Keyakinan akan janji itu semakin jelas ketika diucapkan oleh Yesus Kristus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Dalam diri Yesus, Allah berjanji untuk menjaga dan memelihara umatnya. Supaya jelas bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam nats khotbah kita ini, kita harus memahami terlebih dahulu perikop yang mendahuluinya sebagai latar belakang. Siapa yang berperang dan di mana peperangan itu terjadi? Di ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi yang berperang adalah malaikat-malaikat Tuhan melawan naga. Naga yaitu simbol dari iblis di ayat 9. Dan peperangan itu terjadi di surga, di Banua Gijang. Dalam peperangan itu malaikat Tuhan menang dan iblis dikalahkan. Setelah iblis itu kalah, para pemenang itu bernyanyi kemenangan di surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, khotbah ini memberi penekanan kepada kita untuk kita imani dan kita hidupi dalam 3 hal. Yang pertama, telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kepada yang diurapinya. Nyanyian kemenangan ini dimulai dengan kata telah. Artinya telah selesai, telah berakhir, tidak lagi mencari, tidak lagi menunggu, tetapi sudah terjadi. Apa yang telah terjadi? Yaitu keselamatan, kekuasaan pemerintahan Allah, dan juga kemuliaan Kristus. Yang walaupun Bapak Ibu Saudara-saudara dituliskan dalam nats khotbah kita ini di surga, Banua Gijang, peperangan itu terjadi. Namun seperti yang sudah kita katakan tadi, jangan kita memahami kitab ini secara harafiah. Jangan pula kita mengatakan bahwa kami belum ikut serta karena peperangan itu terjadi di surga. Sebab kami masih di bumi ini. Memang kita masih berada di bumi ini. Tetapi telah dipastikan bahwa melalui iman percaya kita, kita turut mendapat keselamatan di dalam kerajaan Allah. Bagaimanapun kondisi kita, status sosial politik kita, dan status ekonomi kita. Mari kita terima ta'awuhon bahwa keselamatan itu telah kita terima. Di hadapan Allah semua sama sebagai penerima keselamatan. Tidak ada perbedaan miskin dan kaya. Berpangkat atau tidak berpangkat. Muda dan tua. Berumah tangga atau tidak berumah tangga. Keselamatan itu telah kita rasakan di dalam iman percaya kita. Melalui darah Kristus, kejahatan dan maut serta iblis telah dikalahkan. Sungguh sangat jelas diterangkan dalam nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa senjata yang digunakan atau dipakai untuk melawan, menaklukkan si iblis. Yaitu darah anak domba. Darah anak domba yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Kematian Kristus di kayu salib
Darahnya yang tercurah di bukit Golgota merupakan kekuatan untuk melawan si iblis. Iblis tidak berdaya terhadap darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari dengan erat kita menggenggam dan menghadap darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan erat dan teguh kita berpegang kepada salib Kristus. Unang golom ria-riaho disilang ni Kristusi. Jangan suam-suam kuku. Setengah hati engkau berpegang pada salib Kristus. Tetapi dengan erat dan teguh berpegang pada salib Kristus. Iblis tidak akan mampu dan berani mendekati engkau. Karena itu, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kekuatan dan kuasa dunia ini. Tetapi andalkanlah kekuatan dan kuasa darah Kristus. Sai golom sa guguguguna dungi taruli maho dihamonangan dapat muma haluaon na manottongi. Yang kedua, mendapat kemenangan melalui perkataan kesaksian. Yang walaupun iblis telah dikalahkan, dijelaskan di ayat 12b. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Dalam geramnya yang dahsyat, ia akan tahu, karena ia tahu bahwa waktunya telah singkat. Artinya, menunggu hukuman di hari terakhir. Iblis akan selalu berusaha menggoda manusia untuk menjadi pengikutnya. Melalui suratnya kepada orang-orang Kristen pendatang, Rasul Paulus memberi peringatan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan mengelilingi sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Namun bagi orang-orang yang berpegang erat dan teguh kepada salib Kristus, takkan goyah dan tergoda. Dang boy di pawoto-oto si polisi. Karena itu, bagi orang-orang percaya, penting untuk selalu menyaksikan iman percayanya. Maka tidak kon haporsionna, agar jangan terlena dan kalah oleh tipu muslihat si iblis. Setiap orang percaya terpanggil untuk selalu bersaksi tentang Kristus. Menurut ayat 11 nats khotbah kita, malaikat-malaikat dapat mengalahkan dia atau si iblis karena mereka rela berkorban nyawa. Mereka mengorbankan nyawanya sampai mati. Dan di parhamaul nasida, hosa nasida, rasira samate. Mereka rela dan setia mengorbankan nyawanya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Relakah kita mengorbankan sumeahon hosa untuk menjadi kesaksian bagi Kristus? Terlebih dalam situasi dan kondisi pandemi virus corona COVID-19 ini. Karena melalui pengorbanan, kepedulian untuk membantu sesama, kita telah bersaksi tentang Kristus dan mengalahkan si iblis, yaitu dengan membuang egoisme, kesombongan diri, dan kepentingan diri sendiri. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, bersukacitalah hai surga dan kamu yang diam di dalamnya. Setelah peperangan berakhir, sukacita bagian para pemenang. Dan kedukaan sudah tidak ada lagi. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 16 dan 17 dikatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan.
Dan Allah akan menghapus air mata mereka dari mata mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui nyanyian kemenangan ini, bagi para pemenang dipanggil, yaitu mereka yang di sorga dan diam di dalamnya, agar bersukacita, bernyanyi. Kita tidak lagi akan bertanya, apakah saya ikut serta dalam panggilan sukacita itu? Karena saya bukan penghuni surga dan yang diam di dalamnya. Ada dua hal kemungkinan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Yang pertama, kita akan mengatakan bahwa kita tidak ikut serta menerima panggilan sukacita kemenangan itu. Karena kita masih mengalami dan menghadapi begitu banyak penderitaan dan kesulitan hidup. Dan yang kedua, kita akan mengatakan bahwa panggilan kemenangan dan sukacita itu telah sampai kepada saya dan saya telah menerimanya. Dan saya telah ikut serta di dalamnya. Yang walaupun penderitaan dan pergumulan masih saya hadapi. Namun saya yakin Tuhan selalu menyertai dan bersama-sama dengan saya, dengan kita sekalian, serta memberi kemenangan kepada setiap kita yang tetap bertahan dan berpegang teguh dengan setia kepada imannya. Janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani pasal 13 ayat 5c sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jika demikian jawaban kita, dengan yakin bahwa keselamatan telah kita terima. Keselamatan telah kita dapat. Keselamatan telah kita raih dan genggam. Keselamatan telah kita rasakan dan nikmati. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Di ayat 10 Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita adalah pemilik parnapuna keselamatan dan kemenangan itu. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Bernyanyi, berkantate, yaitu bernyanyi nyanyian baru bagi Tuhan. Alasan kita bernyanyi adalah sebab Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur pasal 98 ayat 1. Karena itu, Yesus telah menang di kayu salib melalui kebangkitannya. Itu berarti kita telah menjadi pemenang yang bersukacita. Karena sudah ada jaminan keselamatan kekal dan keselamatan di dunia ini. Nyanyian kemenangan ini tidak lagi hanya nyanyian di kitab Wahyu, tetapi sudah menjadi nyanyian kita. Nyanyian semua orang beriman. Nyanyian semua jemaat HKBP. Bernyanyilah selalu, hai kamu orang-orang beriman. Berkantatelah selalu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yaitu nyanyian kemenangan dengan suara nyaring dan suara sorak-sorai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menyapa kami, yang telah kami dengarkan di ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan Rohul Kudus-Mu kepada kami setiap jemaat-Mu, memberikan hikmat untuk dapat kami memahaminya, memberikan kekuatan untuk dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami, terhadap sesama kami, terlebih Tuhan, terhadap Tuhan, Sang Pemberi kuasa
dan berkat tersebut. Bapa di dalam surga, berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan sektor 4, dan juga Tuhan Parhaladomu, Tuhan yang selalu melindungi, memelihara hidup dan kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang melakukan aktivitasnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati Tuhan setiap pekerjaan mereka agar menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga Tuhan membawakan saudara dan saudari kami, bapak ibu kami, anak-anak kami, adik-adik kami semua Tuhan yang akan ulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan sukacita, kesehatan. Dan Tuhan selalu mengingatkan mereka untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hidup dan kehidupan kami adalah anugerah karunia yang dari pada Tuhan. Kami juga Tuhan membawakan setiap jemaat-Mu yang dalam kedukaannya Tuhan menghibur. Yang dalam kesesakannya juga Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam sakit penyakitnya Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Dan kami Tuhan bersyukur atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada amang kami, amang insinyur HMP Batubara, yang telah kembali Tuhan ke rumahnya. Karena beberapa hari Tuhan dirawat di rumah sakit. Tuhan telah memberikan kesembuhan, kesehatan. Dan kami serahkan Tuhan amang kami, amang Batubara dan keluarganya. Di dalam masa-masa pemulihannya, Tuhan juga senantiasa memberkati amang kami, memberkati inang kami dan keluarga seluruhnya. Dan berkati juga Tuhan obat yang mereka pergunakan. Agar kesehatan yang sempurna didapatkan oleh amang kami Batubara. Kami juga Tuhan membawa amang kami, amang dokter Timbul Hutapea, yang masih saat ini Tuhan tetap menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Tuhan berikan Tuhan kesabaran. Tuhan berikan Tuhan semangat. Dan Tuhan yang memulihkan. Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang kudus dan yang penuh karunia itu untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan seluruh sakit penyakit dari tubuhnya. Tuhan juga yang memberkati inang kami, inang Bor Huta Barat dan juga anak-anaknya. Berkati kami Tuhan seluruhnya, jemaat-Mu dan Parhaladomu. Tuhan berikan senantiasa pengharapan dan keteguhan iman kepada kami jemaat-Mu dan Parhaladomu. Agar seluruh pelayanan kami Tuhan dapat berjalan, yang walaupun kami lakukan, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati juga Tuhan saudara dan saudari kami dari multimedia gereja-Mu yang senantiasa memberikan kesehatan. Tuhan selalu memberikan sukacita kepada mereka agar mereka turut serta melayani Tuhan melalui rekaman ibadah kami di minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga memberkati pemerintah kami Republik Indonesia ini, dari presiden kami sampai kepada pemerintahan terendah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terlebih Tuhan dalam situasi pandemi virus corona COVID-19 ini, kepada para dokter, perawat dan para medis, Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, memberikan semangat kepada mereka, agar mereka Tuhan dimampukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terinfeksi virus corona ini. Berkati Tuhan setiap obat yang mereka pergunakan. Berkati Tuhan setiap alat-alat medis yang mereka pakai untuk pemeriksaan para pasien COVID-19. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau sucikan kami Tuhan dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 125,
ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kami dari Parhalado yang melayani di minggu ini menyampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.